Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Skui. Dikisahkan di masa Imam Abu Hanifah, ada anak yang masih kecil sekitar umur 7 tahun dan seorang ulama yang memiliki ilmu luas dan tiada bandingannya, namanya adalah Dahriyah. Seluruh ulama pada waktu itu tidak ada yang mampu menandinginya di saat berdebat, terutama dalam bab tauhid. Maka muncullah sifat kesombongannya. Bahkan akhirnya ia berani mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Sayangnya belum ada ulama yang mampu mengalahkan dia dalam berdebat. Sampai tiba pada suatu pagi, ketika para ulama dikumpulkan di suatu majelis milik Syekh Himad, guru Imam Abu Hanifah, yang pada hari itu juga Abu Hanifah masih kecil, hadir juga di majelis itu. Maka Dahriyah naik ke mimbar lalu berkata dengan sombong dan congkaknya, "Siapakah di antara kalian, hai para ulama, yang akan sanggup menjawab pertanyaanku?" Sejenak suasana hening. Para ulama semua diam. Namun tiba-tiba berdirilah Abu Hanifah dan berkata, "Omongan apa ini? Maka barang siapa yang tahu, pasti ia akan menjawab pertanyaanmu." Dahriyah pun menjawab, "Siapa kamu, hai anak ingusan? Berani kamu bicara denganku? Tidaklah kamu tahu bahwa banyak yang berumur tua, bersorban besar, para pejabat, dan para pemilik jubah kebesaran, mereka semua kalah dan diam dari pertanyaanku. Kamu masih ingusan dan kecil berani menantangku?" Kemudian Abu Hanifah berkata, "Allah tidak menyimpan kemuliaan dan keagungan kepada pemilik sorban yang besar dan para pejabat dan para pembesar, tetapi kemuliaan hanya diberikan kepada al-ulama." Kemudian Dahriyah bertanya, "Apakah kamu akan menjawab pertanyaanku?" Abu Hanifah pun menjawab, "Ya, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan taufik Allah." Kemudian Dahriyah pun bertanya lagi, "Apakah Allah itu ada?" Abu Hanifah pun menjawab, "Ya, ada." Dahriyah pun kembali bertanya, "Di mana Allah?" Abu Hanifah pun menjawab, "Allah, tiada tempat bagi Allah." Kemudian Dahriyah bertanya lagi, "Bagaimana bisa disebut ada bila Allah tak punya tempat?" Kemudian Abu Hanifah pun menjawab, "Dalilnya ada di badan kamu, yaitu ruh." Saya tanya, "Kalau kamu yakin ruh itu ada, maka di mana tempatnya? Di kepalamu, di perutmu, atau di kakimu?" Kemudian Dahriyah diam 1000 bahasa dengan muka malu. Lalu Abu Hanifah minta air susu pada gurunya, Syekh Himad, lalu bertanya kepada Dahriyah, "Apakah kamu yakin di dalam susu ini ada manis?" Kemudian Dahriyah menjawab, "Ya, saya yakin di susu itu ada manis." Abu Hanifah pun bertanya lagi,
Kalau kamu yakin ada manisnya, saya tanya, apakah manisnya ada di bawah, atau di tengah, atau di atas? Lagi-lagi Daryah diam dengan rasa malu. Lalu Abu Hanifah menjelaskan, seperti ruh atau manis yang tidak memiliki tempat, maka seperti itu pula tidak akan ditemukan bagi Allah tempat di alam ini, baik di arsy atau di dunia ini. Lalu Daryah bertanya lagi, sebelum Allah itu apa, dan setelah Allah itu apa? Abu Hanifah pun menjawab, tidak ada apa-apa sebelum Allah dan sesudahnya tidak ada apa-apa. Kemudian Daryah bertanya lagi, bagaimana bisa dijelaskan bila sebelum dan sesudahnya tak ada apa-apa? Kemudian Abu Hanifah menjawab, dalilnya ada di jari tangan kamu. Apakah sebelum jempol dan apakah setelah kelingking? Dan apakah kamu bisa menerangkan jempol duluan atau kelingking yang duluan? Demikianlah sifat Allah. Ada sebelum semuanya ada dan tetap ada bila semuanya tiada. Itulah makna kalimat ada bagi hak Allah. Lagi-lagi Daryah dipermalukan. Lalu ia berkata, satu lagi pertanyaanku. Apa perbuatan Allah sekarang? Kemudian Abu Hanifah pun menjawab, kamu telah membalikkan fakta. Seharusnya yang bertanya itu di bawah mimbar dan yang ditanya di atas mimbar. Kemudian akhirnya Daryah pun turun dari mimbar dan Abu Hanifah naik ke atas mimbar. Kemudian Daryah bertanya lagi, apa perbuatan Allah sekarang? Abu Hanifah pun menjawab, perbuatan Allah sekarang adalah menjatuhkan orang yang tersesat seperti kamu ke bawah jurang neraka dan menaikkan yang benar seperti aku ke atas mimbar keagungan. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan keyakinan Islam melalui seorang anak kecil. Mudah-mudahan dari cerita ini kita semua dijauhkan dari sifat tinggi hati, angkuh, merendahkan orang lain, berburuk sangka, takabur, zalim, dan sombong. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.